Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdan hamidin nahmadu syukran li jami'i ni'ami wa mazidin. Wa salli wa sallimu ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Fadilatul muhtaramin, asatidatil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa melanjutkan kajian kita, dan pada saat ini kita akan bahas tentang persoalan yang menarik di dalam kajian tasawuf, bab tabarruk. Tabarruk itu biasa kita kenal dengan ngalap barokah. Ngalap barokah, kita sering sekali mengatakan mudah-mudahan barokah. Semoga rizkinya barokah, semoga kehidupannya penuh berkah. Dan kalau kita misalnya datang ke orang alim, orang yang soleh, yang sangat tinggi makomnya di sisi Allah, biasanya kita bawa air terus minta barokahnya. Atau kadang-kadang anak kita bawa supaya didoakan nyuwun barokah, minta barokah, barokah. Kadang dalam tradisi para ulama, pakaian ulama yang sangat dekat dengan Allah itu lebih mahal pakaian yang bekasnya daripada pakaian baru. Jadi kalau menghadiahi kiai itu bagusnya pakaian baru. Tapi kalau kiai ngasih santri itu justru yang istimewa yang dia pakai, yang pernah dia pakai, yang pernah kena keringatnya. Itu barokah. Itu barokah. Nah ini barokah. Kadang orang datang ke Mekah terus ngusap-ngusap Ka'bah, ngalap barokah. Kadang sampai ada yang ngusap-ngusap dulu, zaman dulu mimbarnya Rasulullah, rumahnya Rasulullah yang sekarang makam, itu ngalap barokah. Termasuk orang ziarah kubur para aulia, ziarah wali songo, ngalap barokah, ngalap barokah. Sebagian orang yang ngajinya belum cukup marah-marah, dia bilang ini akidah menyimpang, termasuk TBC, tahayul bid'ah curofat. Jadi ini termasuk bid'ah dolalah finnah. Nah sekarang kita mau bongkar, jangan bilang finar dulu. Saya mau tunjukkan Quran bicara tentang barokah. Tapi sebelumnya kita bahas dulu barokah itu apa. Barokah itu apa? Pertama, barokah itu artinya kalau dibuka di Lisanul Arab, Lisanul Arab jilid 10 halaman 395. Arti barokah itu adalah ziyadah wan namu, nambah, berkembang, tambah, itu barokah namanya. Maka kalau Imam Nawawi dalam syarah Muslimnya, beliau mengartikan barokah itu sebagai tetapnya kebaikan dan bertambah. Baikan itu tetap dan terus nambah. Suami istri menikah, senengnya itu tetap, tapi tidak cuma seneng, tambah seneng, itu barokah. Punya rezeki 500.000, 500.000-nya tidak kurang, justru bisa narik tambah banyak, itu barokah. Jadi barokah itu tetapnya kebaikan dan bertambah. Nah tabarruk itu adalah kegiatannya, usaha, perbuatan, kegiatan
untuk mendapatkan tetapnya kebaikan dan bertambahnya kebaikan, itu namanya tabarruk. Bahasa yang sering kita dengar di masyarakat, ngalap barokah, nyuprih barokah, ngalap barokah. Nah, itu yang biasa kita temukan. Nah, ngalap barokah itu di Al-Quran apa ada? Ada. Di surat Al-An'am ayat 92. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man hawlaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun. Wa hadza kitabun, kitab ini Al-Quran, anzalnahu, kami menurunkan Al-Quran itu, mubarakun, penuh keberkahan. Jadi Quran itu barokai, Quran itu memberi keberkahan. Ngerti ndak ngerti artinya, orang baca Quran itu pasti dapat barokah, dapat kebaikan, dan kebaikan itu akan terus mengembang pada orang yang ahli Quran. Musaddiqul, Quran itu sebagai pembenar, alladzi baina yadayhi, apa yang ada di hadapan mereka, pembenar terhadap ajaran Taurat, Zabur, Injil yang sudah diturunkan lebih dahulu. Walitunzira ummal qura, Quran itu juga menjadi peringatan bagi orang yang tinggal di Ummul Qura. Ummul Qura maksudnya Mekah. Induknya kota itu Mekah. Sebelum ada kota di dunia ini, pertama kali ada buka wilayah itu Mekah, makanya disebut Ummul Qura, induk. Bahkan dalam kajian modern ternyata Ka'bah itu adalah poros bumi yang sebenarnya, sehingga dulu waktu direnovasi Ka'bah itu sempat mencari batas awal Ka'bah itu mana. Itu ketika ketemu fondasi itu didongkel, itu getar seluruh Mekah. Maka akhirnya terus dihentikan, berarti ini batas-batasnya, sampai segitunya, sampai segitunya. Nah, itu Mekah. Cuma kita diakali oleh orang barat, dianggapnya poros bumi itu Greenwich, kemudian titik awal perhitungan waktu dari Greenwich. Ya sudah, orang sudah terlanjur sepakat, aslinya harusnya Mekah ya. Ummul Qura itu Mekah, induknya daerah di dunia ini Mekah, Mekah. Wa man haulaha, dan juga Quran itu menjadi pengingat bagi semua orang yang ada di sekitar Mekah, termasuk kita semuanya. Walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih. Adapun orang-orang yang iman kepada akhirat, dia yakin dengan Al-Quran. Ya, orang yang tidak percaya ya urusan dia, ya. Oh, tidak percaya ya urusan dia. Tapi orang yang diberi iman oleh Allah hatinya, dia akan iman pada Quran. Ya cuma orang-orang yang dipenuhi oleh kebencian, ditutup matanya dari kebenaran, yang tidak bisa melihat keagungan Quran. Tapi kalau orang itu mau fair secara akademis melihat Quran, udah ada Pak. Kitab sehebat Quran itu udah ada, udah ada. Quran itu dari sisi otentisitasnya saja, keotentikan, keaslian Quran itu sudah tidak tertandingi, ya, tidak tertandingi. Nggak usah dibandingkan dengan kitab manapun, udah tidak ada yang level, tidak level. Ya, kalau mau dilihat kehebatan Quran, ya, kitab-kitab orang lain di luar Islam itu, ya, nggak usah diadu pakai Quran, diadu dengan hadis sahih saja, udah kalah, udah kalah. Misalnya
Injil yang tertua itu ditulis 200 tahun setelah Nabi Isa meninggal dunia. Pertanyaannya, siapa yang bisa memastikan bahwa itu benar-benar ucapannya Nabi Isa dari Allah, yang bukan ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang, tidak dibuat-buat? Apa jaminannya? Tidak ada. Di Injil langsung dikatakan Isa berkata, Yesus berkata begitu. Itu kalau secara sanad dalam riwayat hadis mungkote, dibuang Pak. Sudah tidak bisa, hadis begitu itu sudah tidak bisa dipakai. Kalau ada hadis kok orang tidak bisa menyebutkan siapa orang-orang ini yang membawa hadis ini sampai ke Rasulullah, dibuang. Dibuang. Di Islam dibuang. Hilang satu saja, ini orangnya lengkap semuanya, sampai ke sahabat hilang, tidak ketahuan. Ini saja sudah dhaif, sudah tidak bisa, sudah dhaif, tidak bisa jadi sandaran akidah, tidak bisa jadi sandaran hukum. Loh, kayak begini Islam ketatnya, sambung sampai ke Rasulullah, dicek dulu yang bawa ada pernah ketahuan keliru tidak meriwayatkan hadis, pernah keliru meskipun hanya sekali dua kali, dhaif. Ya apa? Ini orang hafalannya hebat-hebat semuanya, mulai dari Rasulullah sampai perawi hadis, hebat semuanya, hafalannya top semuanya. Cuma ada satu orang ketahuan pernah kencing berdiri, dhaif. Cuma ada satu orang pernah ketahuan makan berdiri, apalagi sambil jalan, dhaif. Cuma ada ketahuan satu orang ini pernah tidak pakai jubah, tidak pakai surban imamah ulama hadis, dhaif. Cuma ada satu orang itu tidak punya jenggot, dhaif. Duh, repot Pak. Kalau ini semuanya orangnya bagus-bagus hafalannya, adab tata keramanya benar-benar sudah sesuai Rasulullah, baru nanti disebut siqah, siqatus siqah. Kalau semua orang ini namanya siqah, baru sahih. Lalu kalau menurut Imam Bukhari nanti saya buat lagi, nanti harus ada, kalau Imam Muslim masih dinilai lagi dalam tahammul wal adanya itu muasharah atau enggak. Kalau enggak muasharah enggak bisa. Imam Bukhari lebih lagi, enggak cuma muasharah, harus mubasyarah. Itu ruang. Jadi ilmu Islam itu terlalu keren. Kalau untuk mengkaji otentisitas sebuah hadis, tidak ada Pak. Disiplin ilmu apapun tidak ada yang seperti Islam. Dan kalau kitab yang lain mau dinilai dengan standar kesahihan hadis, ambiar. Ini kata anak sekarang, rungkat semua itu, bubar, nggak bisa. Baru lawan hadis. Padahal hadis sahih itu masih akan dinilai kalau satu jalur namanya ahad. Kalau jalurnya banyak, ini nanti beda-beda. Ada yang menyebut kurang dari 3, tergantung nanti mutawatir batasnya mana. Maka disebut masyhur. Kalau sudah diriwayatkan oleh 3 orang lebih, bahkan ada yang menyebut harus 12 jalur. Kalau jalur periwayatan ke Rasulullah itu ada 12 atau lebih, baru disebut mutawatir. Loh, hadis yang mutawatir, itu sudah tingkat kualitasnya sudah sangat istimewa. Quran tidak cuma 12 Pak, semua sahabat tahu itu dari Rasulullah. Bapak bisa bayangkan, itu jumlahnya bisa puluhan, bisa ratusan sanadnya itu, bisa ratusan. Loh, itu ya apa kuatnya, validnya dari sejarah Quran itu? Sudah bisa. Dari sisi eksternalnya saja Quran itu sudah tidak bisa dilawan, apalagi dari sisi isinya. Sudah bisa. Quran itu istimewa. Seluruh Quran itu dipadatkan di surat Fatihah. Fatihah itu dipadatkan di surat di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim jumlahnya 19. Lafal Allah di dalam Al-Quran keseluruhannya kalau dibagi 19 habis. Jumlah kata al-jannah surga
sama dengan jumlah kata annar di Quran. Kalau dibagi 19 habis. Ayo, mana ada kitab yang begitu? Jadi kalau ada orang mau nambahi satu saja lafaz Allah di Quran, ketahuan Pak, karena jumlahnya sudah tidak mungkin habis dibagi 19. Masa nggak bisa? Quran itu, saya baru ngomong mukjizat dohir ini, belum ngomong batinnya Quran. Maurice Bucaille, peneliti mumi Fir'aun, beliau itu meneliti mumi Fir'aun, dia temukan ada garam di perutnya. Begitu dia temukan ada garam di dalam ususnya, di lambungnya itu, maka dia langsung teringat Quran yang mengatakan bahwa Fir'aun matinya tenggelam di Laut Merah. Berarti kebanyakan minum air sampai menjadi garam di dalam. Berarti benar ini Quran. Islam, dia masuk Islam, masuk Islam. Banyak pakar matematika dan lain-lain. Pokoknya kalau pinter pasti masuk Islam. Nah, jadi kalau tidak pinter ya biarin dia dari Islam. Kalau sampai ada orang Islam yang sampai keluar dari Islam, pasti tidak pinter. Ya, pasti tidak pinter. Jadi ya gak usah susah juga. Kalau ada orang murtad, yang goblok yang keluar, biar yang pinter aja yang masuk. Jadi itu Islam. Nah, sudah segitu aja. Saya mau jelaskan barokah. Di dalam surat As-Sadd, Allah juga berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Ya. Kitab Al-Quran ini Allah turunkan kepada kamu Muhammad sebagai barokah, ya, penuh keberkahan, dan juga supaya ditadaburi ayatnya, menjadi objek untuk kita berpikir, ya, dan menjadi pengingat bagi ulul albab, orang-orang yang mampu memberdayakan batinnya sampai ke level tertinggi, ya. Nah, itu Quran barokah. Sekarang mana lagi contoh barokah? Surat Yusuf ayat 96. Ini mengisahkan tentang Nabi Yusuf yang terpisah dari abahnya, Nabi Yakub. Terpisah sebegitu lama, kisahnya panjenengan sudah tahu semuanya. Mulai dibenci oleh Nabi Yakub itu punya anak 12. Ada 2 orang yang ibunya beda, ya, dari 12. Nanti makanya Yahudi itu sukunya itu 12. Sekarang ini orang Yahudi itu terbagi atas 12 suku, karena anaknya Nabi Yakub itu 12. Nama lain Nabi Yakub itu Israel. Jadi yang ngasih nama Israel itu Allah kepada Nabi Yakub. Israel itu artinya sama dengan Abdullah, hamba Allah. Jadi nabi-nabi itu dikasih namanya oleh Allah, dikasih namanya oleh Allah. Maryam yang ngasih nama Allah, ibunya Hana. Hana terus mikir, Hana mendapatkan isyarat dari Allah, anaknya bernama Maryam. Begitu juga Isa, Maryam dari Allah. Begitu juga Nabi Yahya, Nabi Zakaria, sholat tahannus kholwatan 3 hari, terus malaikat Jibril di belakang mengatakan kamu nanti punya anak namanya Yahya. Nah, itu saya sudah dikasih. Rasulullah sama, Rasulullah dikasih nama Ahmad, kemudian jadi Muhammad. Tapi yang paling seru ya namanya Rasulullah itu, Pak. Itu membuat orang musuhnya Rasulullah kebingungan. Namanya saja sudah yang terpuji, Muhammad itu yang terpuji. Jadi kalau mau Muhammad itu pembohong, itu tabrakan. Orang yang terpuji berbohong, ya tidak mungkin. Wong terpuji kok.
gitu loh. Rasulullah itu tidak jujur, ya tidak bisa. Muhammad tidak jujur, orang yang terpuji tidak jujur, tidak mungkin. Wong dia terpuji kok. Jadi namanya Rasulullah itu sudah nolak semua sifat buruk. Dan lihat Rasulullah ngasih nama musuhnya, ya. Dikasih nama Abu Jahal, bapaknya orang goblok, bapaknya kegoblokan. Bapak goblok mau dikasih sifat baik. Abu Jahal itu pinter, masa bapak goblok itu pinter? Nggak bisa, sudah kena Abu Jahal itu repot gitu loh. Loh, itu nama, pentingnya nama ini. Jadi Rasul itu begitu. Nah, Nabi Yakub diberi nama Israel, anaknya 12, jadi keturunan Bani Israel. Yang dua ibunya beda, Nabi Yusuf dan Bunyamin. Jadi Benyamin itu nama anak dari Nabi Yakub, Nabi Yakub. Nah, tapi tidak ada Su'aibnya, Nabi Yakub. Su'aib nanti Nabi sendiri. Jadi namanya Bunyamin itu ya keren juga ya, Bunyamin Su'aib. Su'aib itu Nabi, Bunyamin itu juga anaknya Nabi. Setelah kisah panjang, Nabi Yusuf dibuang, kemudian dijadikan budak, kemudian dibeli oleh Asia, istrinya Firaun, kemudian dia Asia, Zulaikha, ya, Zulaikha. Kemudian terjadi peristiwa yang seru itu, nanti lain kali saya cerita Yusuf dan Zulaikha. Akhirnya Nabi Yusuf jadi raja. Ketika Nabi Yusuf jadi raja, ini ketemu keluarganya. Pada saat anaknya Nabi Yakub itu ke istana Mesir, Nabi Yusuf itu ketemu adiknya Bunyamin. Terus Bunyamin itu dititipi jubahnya, gamisnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pesan, gamisku nanti kalau sudah ketemu bapak, usapkan ke mukanya. Nabi Yakub waktu itu buta. Nabi Yakub buta. Kata Nabi Yusuf, barokah dari bajuku nanti bapak akan bisa lihat. Coba, mana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma an ja'al basyiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bahagia ya, dari Nabi Yusuf ya, dengan membawa pakaiannya Nabi Yusuf, alqahu ala wajhihi. Maka alqa itu sebenarnya ya, tapi maksud dilempar, nah, maksudnya diusapkan ke mukanya Nabi Yakub. Fartadda basira, maka Nabi Yakub langsung bisa melihat. Ini namanya Nabi Yakub ngalap barokah ke Nabi Yusuf. Kadang-kadang anak kita lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Kadang-kadang orang tua harus ngalap barokah ke anak. Yo, anak pasti ngalap barokah ke orang tua, udah pasti, tidak usah dibahas kalau itu. Kalau itu tidak usah dibahas. Tapi jangan lupa kadang-kadang begitu. Kadang-kadang begitu. Kiai-kiai yang tahu bahwa anaknya akan lebih tinggi derajatnya di Allah, biasanya tidak berani macam-macam itu ke anaknya, karena anaknya nanti akan menjadi ulama yang lebih tinggi dari dia di hadapan Allah. Bisa begitu Allah itu kalau menentukan kehidupan. Kadang murid lebih tinggi dari gurunya, ya bisa, ya bisa. Ya, begitu itu sudah biasa ini dalam kehidupan. Fartadda basira, maka langsung kembali bisa melihat Nabi Yakub, barokah dari gamisnya Nabi Yusuf. Qala, kemudian Nabi Yakub mengatakan, alam akun lakum, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, ini sesungguhnya aku a'lamu, mengetahui, minallah, dari Allah, ma la ta'lamun, apa-apa yang kamu tidak ketahui. Nabi Yakub itu
rombongan itu datang, anaknya datang dari Mesir itu belum sampai mendekat, Nabi Yakub sudah mengatakan, aku bau Yusuf, aku bau Yusuf, padahal belum nyentuh bajunya. Kenapa? Yo, hidungnya Nabi Pak ya, tajam ya. Itu namanya kasyaf hidung. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, hati kita itu kalau hidup, dia bisa punya mata, dia bisa punya telinga, dia bisa punya lisan, dia bisa punya tangan dan kaki. Tapi kalau hati kita mati, ya nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, nggak ada telinganya, nggak bisa dengar apa-apa, nggak bisa melihat apa-apa, dan seterusnya. Karena itu jangan kaget kalau kemudian ada wali yang bisa membau orang dari jarak jauh ya. Ini udah mau meninggal, ini sik lama ya, itu kasyaf bau ya. Ada wali yang telinganya kasyaf, bisa dengar apapun yang dia kehendaki di muka bumi ini ya. Abdul Wahab Sya'roni itu bisa mendengar zikirnya ikan-ikan di lautan, dia bisa mendengar siapapun zaman itu yang dia mau kehendaki dengar di muka bumi ini. Itu karomahnya Abdul Wahab Sya'roni ya. Loh, wali aja begitu, apalagi Nabi ya, Nabi lebih canggih lagi. Contoh lain, Nabi Isa itu disebut oleh Allah di Quran barokah, surat Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Wa ja'alani, Allah telah menjadikan aku mubarakan, penuh keberkahan, aynama kuntu, dimanapun aku berada, wa awsani, dan Allah telah mewasiatkan kepadaku bis salati, dengan salat, waz zakati, zakat, ma dumtu hayya, selama aku hidup. Nah, Nabi Isa barokah, barokah semuanya. Makkah khususnya Ka'bah barokah. Mana? Surat Al-Imran ayat 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan di muka bumi untuk manusia ini adalah yang ada di Mekah. Maksudnya Ka'bah mubarakan, itu penuh berkah. Ka'bah itu barokah, wa hudan lil alamin, dan dia menjadi petunjuk bagi semesta. Karena itu kalau ada orang datang ngusap-ngusap Ka'bah, biarin, wong barokah, nggak boleh diusap-usap. Gimana? Kalau ada yang nyium-nyium Ka'bah, bagus saja ya, bagus saja. Kenapa? Bahkan Rasulullah tidak cuma nyium Pak, dipeluk cium Ka'bah. Nanti kalau di bab para wali dan Ka'bah, semua wali-wali itu mengetahui bahwa Ka'bah itu ada zahirnya, ada batinnya. Udah biasa para wali itu ngajak ngomong Ka'bah ya. Kenapa? Rasulullah juga begitu. Rasulullah juga begitu. Rasulullah yang ngajari iltisaq. Jadi kalau jenengan pas haji atau umroh, itu usahakan kalau bisa iltisaq, peluk Ka'bah itu, walaupun agak repot, apalagi ibu-ibu ya, agak repot karena ada sadarwannya ini, ada ini kan yang miring sekitar 1 meteran ya. Itu jadi kalau kita mau meluk Ka'bah pasti begini ya, sekenanya lah, pokoknya sekenanya ya. Memang yang utama di Multazam, tapi meluk di Multazam itu repot, orang sangat banyak. Jangan cari masalah, besmana saja, yang penting Ka'bah bisa dipeluk-peluk ya. Dulu saya waktu haji sama istri saya tak junjung ya. Junjung, angkat, suruh meluk gitu. Peluk Ka'bah, tangannya di kanan di atas, yang bawah kiri ke bawah.
tempelkan semua yang bisa ditempelkan ke Ka'bah. Terus jenengan mohon kepada Allah, itu mustajab. Terserah jenengan mau minta apa, mohon ke Allah, mustajab. Dulu Rasulullah begitu, sahabat-sahabat juga biasa melakukan itu. Itu namanya iltisaq. Barokah Ka'bah, barokah. Apalagi yang barokah menurut Quran? Air hujan. A'udzubillahi wa nazzalna minas samaa'i ma'an wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Kami menurunkan dari langit air yang penuh barokah. Maka dengan air yang penuh barokah itulah kami tumbuhkan taman-taman pepohonan dan kami tumbuhkan benih-benih. Itu barokah air. Tentang dua ayat ini, Ka'bah barokah, air hujan barokah. Ada kisah waktu Syekh Utsaimin, ini top-topannya gurunya orang Wahabi Salafi. Orang-orang Wahabi Salafi itu biasanya kalau ngaji rujukannya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin itu dulu hidup bareng dengan abahnya Sayyid Muhammad Al-Maliki, yakni Sayyid Alawi. Waktu itu yang di backup oleh pemerintah karena Saudi Wahabi itu adalah Syekh Utsaimin. Tapi Sayyid Maliki itu keturunan Rasulullah, maka beliau juga punya majelis di Mekah itu. Yang ngaji yang Wahabi Salafi ke Utsaimin, yang Ahlu Sunnah wal Jamaah ngajinya ke Sayyid Alawi. Waktu ngaji tiba-tiba hujan deras. Begitu hujan deras, muridnya Sayyid Alawi karena tahu hujan langsung lari ke mizat talang air emas yang di Ka'bah. Itu kan ngucur airnya dan serbutan. Pada mandi di situ, ada yang minum, ada yang ngusap-ngusapin ke badannya, ngalap barokah. Ngalap barokah. Lah itu tentaranya marah-marah. Haram, diusir. Haram. Tetap saja murid-muridnya Sayyid Alawi tetap saja ngambil air. Karena melihat Sayyid Maliki, Sayyid Alawi diem saja, Syekh Utsaimin marah. Dia datangi Sayyid Alawi, dimarahi. Itu murid kelakuannya bid'ah dolalah, dibiarkan saja, kamu ini bagaimana? Kata Sayyid Maliki, tidak pernah baca Quran tak kamu? Kamu pernah baca ayat Quran tak? Yang tadi kita baca, bahwa Ka'bah itu barokah. Iya betul. Kamu pernah baca ayat Quran tak? Bahwa air yang turun dari langit itu barokah. Iya betul. Lah ini air dari langit barokah ketemu Ka'bah yang barokah. Ini dua barokah lagi kumpul. Apa salahnya kalau orang kemudian ngambil barokahnya? Mana yang ditentang? Quran mana yang dilanggar? Oh iya ya. Berarti ini ada Quran yang ada. Berarti saya salah. Ya salah kamu. Mengatakan itu bid'ah itu salah. Terus bagaimana? Ya tobat toh, katanya Sayyid Alawi. Kamu harus tobat. Ya udah kalau gitu saya cabut fatwa saya yang mengatakan itu haram, bahwa ini sunnah, ini ada dasarnya di Quran. Kata Sayyid Alawi, nggak cukup kamu cuma mencabut fatwa begitu. Kamu harus ikut mandi, ngambil air, minum air dari talang air itu, supaya orang tahu bahwa amalan ini sesuai Quran. Mandi Pak Syekh Utsaimin, ikut mandi. Tentaranya ya kisinan, malu yang tadi haram loh, ini terus gurunya ikutan. Cuma sampai sekarang masih ada orang yang
kelompok sebelah itu yang saya bilang bita-bita, padahal gurunya dulu ikut ngambil air. Saya ini ikut ngambil air gara-gara diluruskan akidahnya oleh Sayyid Alami Al-Maliki, cucu Rasulullah Muhammad SAW yang tinggal di Mekah. Begitu juga tabut. Tabut itu kotak yang dulu ditempatkan lempengan yang ada tulisan berisi firman Allah kepada Nabi Musa. Tabut itu barokah, sehingga dulu ketika masa fatrah tidak ada nabi, dari Nabi Musa ke Nabi Isa itu cukup lama, tidak ada nabi-nabi. Orang Israel bingung minta nabi, akhirnya Allah memberitahu nanti yang jadi nabi itu yang ada tabut, yang bawa tabut. Nah itu nanti Tolut namanya. Tolut nanti musuhnya Jalut, Goliat. Tolut nanti punya anak putri. Waktu mau perang, Tolut janji siapa yang bisa bunuh Jalut, Goliat, jadi mantunya, dikasih anak putrinya. Tolut, Nabi Dawud ikut. Nabi Dawud bisa bunuh Goliat, maka Nabi Dawud langsung jadi orang kaya karena dapat putri raja. Nah, itu cerita awal kenapa Nabi Dawud nanti jadi raja, punya anak Nabi Sulaiman. Sulaiman jadi kaya raya, itu kisahnya begitu. Nah, tabarruk dengan basmalah hamdalah. Ya, tabarruk dengan basmalah hamdalah. Bismillah itu istimewa. Kenapa ibu kalau mau minum bismillah, minum. Mau bekerja bismillah, mau nyetar motor, mobil bismillah. Semua amal baik selalu kita mulai bismillah. Kenapa? Itu ceritanya dari Nabi Musa. Nabi Musa sakit perut, terus matur ke Gusti Allah, ya Allah saya sakit perut tak sembuh-sembuh. Allah beritahu itu makan rumput sedikit, baca bismillah, sembuh. Satu hari kambuh lagi, maka kemudian dia ambil rumput itu dimakan, tambah sakit. Terus Nabi Musa matur ke Gusti Allah, kok sekarang tambah sakit ya Allah? Allah mengatakan, kamu dulu berobat nyandar ke aku, sekarang kamu yakin ketumbuhannya. Ketahuilah Musa, semua yang ada di muka bumi ini bisa menjadi racun kecuali yang kamu baca bismillah atasnya. Makanya apapun bismillah, bismillah, karena bismillah itu barokah. Mana tahu kita itu air ini bisa manfaat atau tidak kepada tubuh kita, minuman ini manfaat atau tidak, nggak tahu. Bismillah, bismillah nutup keraguan itu semuanya. Bismillah yang mantep. Kalau bismillah jenengan itu muantep, nggak cuma mantep, muantep. Itu kayak Khalid bin Walid, dia dakwah kepada orang Persia nggak mau diceramai, minta langsung bukti. Akhirnya Khalid bin Walid bingung, ini nggak bisa diceramai, aku nggak butuh ceramah, kalau agamamu benar langsung buktikan. Akhirnya kata Khalid, beri aku segelas racun yang paling mematikan. Kemudian Khalid pegang racun itu, bismillahirrahmanirrahim, diminum, seger, sehat. Saya nggak berani, bismillah saya nggak sehebat Khalid bin Walid. Jadi bismillahnya sahabat itu, racun langsung tawar. Maka jangan kaget kalau Gusmi menyentuh minuman keras, jarinya dimasukkan langsung jadi air tawar. Tidak usah kaget. Sahabat dulu tuh, kalau cuma minuman keras jadi air tawar itu lebih gampang. Itu loh, Khalid bin Walid racun langsung jadi air tawar. Barokah bismillah, barokah bismillah. Nabi Isa pernah berjalan lewat kuburan orang kafir, lagi disiksa oleh malaikat
Zabaniyah. Pagi hari, sore hari Nabi Isa lewat lagi. Kaget Nabi Isa, kok malaikat yang nyiksa gak ada? Kok bisa orang kafir dapat diskon gak disiksa itu? Orang kafir itu jatahnya disiksa di kuburan itu, alam barzah ini kok gak disiksa? Nabi Isa bingung, sholat Nabi Isa minta petunjuk ke Allah. Allah beritahu, Isa, kamu bingung ya? Ini orang kafir kok gak tak siksa? Ini gini ceritanya, dia waktu mati istrinya hamil, terus sekarang sudah lahiran, anaknya sudah gede, anaknya sedang belajar baca Bismillahirrahmanirrahim, sedang ngaji Quran. Kalau sekarang sedang belajar baca Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah Isa, kata Allah, selama anaknya membaca ayat-ayat suciku Bismillahirrahmanirrahim, orang tuanya tidak mungkin aku azab. Tidak usah didoakan, orang tua itu tidak usah didoakan, anak baca Quran saja udah barokah. Cuma anak sekarang itu repot, suruh baca Quran itu harus tengkar kita, itu harus bertengkar. Tapi kalau suruh main game, disuruh berhenti tengkar. Wah, anak sekarang itu tarikan sesuatu yang melalaikan dari Allah itu sangat hebat, ya, sangat hebat. Ditarik ke Quran cek repotnya anak sekarang. Ya, padahal ya kadang-kadang kitanya tidak telatih, ya, kurang telatih ngajari anak Quran. Kadang-kadang sekali dua kali mau ngantar TPA, TPG, setelah itu udah males. Loh itu ya, yang rajin, yang kuat, yang sabar. Karena ini yang akan jadi barokah ke kita saat dia baca Quran. Kadang-kadang melas orang sekarang, bapaknya mati, anaknya tidak ada yang ngaji, cuma ribut warisan. Oh, kalau anak itu tahu suara bapaknya yang mati, bapak yang mati itu orang tua yang mati, yang anaknya tidak ada yang ngaji, malam Jumat nggak ada yang ngaji, nggak ada yang kirim Fatihah, apalagi Yasin. Orang tuanya ngomong begini, tahu gitu dulu hartaku tak sodakokan semua, percuma tak kasih kamu, Fatihah aja kamu tidak pernah ngasih. Begitu, begitu, malah dipakai untuk nyanyi-nyanyi tok, untuk seneng-seneng tok, tidak ingat bapak ibunya yang meninggal. Ya Allah. Jadi Fatihah, Bismillah yang dibaca oleh anak itu loh yang menyebabkan azab itu tidak diberi Allah pada bapak yang kafir. Apalagi kalau bapaknya Islam, apalagi kalau ibunya muslimah. Lu itu tidak nunggu mati, Pak. Opo anak kita itu baru Quran itu baru keluar barokahnya kalau sudah ya mulai sekarang sudah, cuma kita tidak bisa ngerasakan, tapi sudah barokah itu datang ke kita karena anak kita rajin ngaji, ya, rajin ngaji. Jadi anak berbakti ke orang tua itu tidak usah repot-repot ngaji, yo, ngaji itu udah ngasih barokah ke orang tua. Kata para mufassir dalam kitab ini, saya baca dalam kitab tafsirnya Imam Fakhrul Razi Mafatihul Ghaib, ya, di situ penjelasannya. Kemudian para mufassir mengatakan begini, Quran dibaca oleh anak saja sudah ngasih barokah begini, bahkan Bismillah itu pernah ditulis oleh Haman di pintunya, pintu gerbangnya istana Fir'aun. Itu saja membuat Allah memberitahu Nabi Musa, selama Fir'aun ada di dalam istananya tidak mungkin aku azab karena ada Bismillah, ya, ada Bismillah. Lo Bismillah, kata para mufassir, Bismillah ditulis oleh orang kafir di rumahnya orang kafir, barokai. Bagaimana kalau Bismillah ditulis oleh orang Islam di hatinya, bukan di rumahnya?
diukir di hatinya. Setiap hari dibaca minimal 17 kali. Kita sholat 17 rakaat sehari semalam. Di dalam rakaat pasti ibu baca bismillah, bapak baca bismillah. Kalau jenengan benar baca bismillah itu benar-benar tulus kepada Allah, kata para mufasir, tidak mungkin malaikat zabaniyah mengadab di alam kubur. Karena rahasia bismillahirrahmanirrahim jumlahnya 19, nanti dihitung kalau nggak percaya. 19 bismillahirrahmanirrahim sampai mim 19. Malaikat zabaniyah jumlahnya 19. Satu huruf bismillah akan menolak satu malaikat zabaniyah. Itu sirnya, itu rahasianya. Barokah bismillah itu, barokah bismillah. Saya selalu mengatakan, para ulama menjelaskan dari hadis Rasul, ada malaikat yang sukanya mempermainkan alat kelamin laki-laki perempuan. Namanya kok malaikat, setan maksud saya, setan. Yeah. Setannya jenis namanya, kelompok setannya namanya Akwar. Ya ini yang bikin laki-laki terus mata keranjang dan seterusnya. Itu Akwar. Kalau mau dicari, cari namanya Akwar. Bukan Anwar loh ya, Akwar. Lah itu, kalau ada orang pakai baju, melepas baju, tidak baca bismillah, itu akan kelihatan transparan dan dimainin. Tapi kalau orang itu pakai baju, melepas baju, baca bismillah, ketutup, tidak bisa, setan itu mengintervensi. Loh gitu loh. Loh terus kalau di kamar mandi, bismillahnya di hati. Karena di kamar mandi kita tidak boleh nyebut asma Allah, tidak boleh nyebut nama Rasulullah, di hati saja, di hati. Tapi itu barokah, ini barokah bismillah dan seterusnya. Jadi ada barokah itu. Kalau orang tidak percaya barokah, ya rugi, tidak dapat keistimewaan dari apa yang ada di Quran maupun di hadis. Air zam-zam barokah. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu barokahnya sesuai dengan niat orang itu. Cuma bedanya kalau minum air zam-zam, kalau minum air selain zam-zam duduk. Kalau minum air zam-zam berdiri ngadep kiblat. Khusus air zam-zam itu cara minumnya berdiri ngadep kiblat. Terus dengan niat. Niatnya apa? Ya Allah, saya ini kok kandungan saya ini katanya tidak subur-subur, saya niat minum zam-zam ini, ya Allah minta barokah darimu supaya saya cepat punya anak. Insya Allah barokah. Kok anakku gak pinter-pinter, ayo nak minum air zam-zam, niat minta ke Allah anugerah ilmunya supaya anak ini diberi otak yang bagus, ilmu yang manfaat, barokah. Niat minum air zam-zam tetap iman Islam, barokah. Jadi terserah. Wong Rasulullah sudah mencari sudah mengatakan umum, ma'u zam-zam lima syuribalah. Wis terserah mau dijadikan apa. Kalau ibu lihat di YouTube itu, ada orang yang divonis sudah penyakitnya berat dan dia bakal sebentar lagi mati. Dia ngotot minta ke Ka'bah. Ya. Terus dia minum air zam-zam. Setiap hari dia minum air zam-zam, minta kepada Allah. Pulang sehat, penyakitnya hilang. Saking mantepnya. Terus biasanya orang terus nanya begini, loh giliran kita yang baca bismillah kok gak jadi-jadi. Saya minum air zam-zam, ya tetap penyakit saya tetap ada. Jenengan kurang mantep. Nah persoalan mantep ini yang berat. Sebenarnya air ini bacakan bismillah, barokah. Cuma saya yang baca tidak mujarab-mujarab, yaitu karena kitanya nggak mantep. Loh kita sendiri baca, misalnya anak lagi sakit, kan sebenarnya baca bismillah ditiupkan suruh minum, anak itu barokah. Tapi sudah saya coba, tidak cuma bismillah Ustaz, Yasin 41 kali ya tetap
tahajud. Ya begini, mustajab itu banyak unsurnya. Nanti kita akan bahas khusus tentang mustajab itu. Mustajab itu tidak single faktor. Banyak instrumen yang membuat seseorang itu bisa mustajab itu banyak, tidak cuma satu. Bahwa ini bacaan dari Quran, ini bacaan dari wali kutub, ini doa khusus dari Syekh Abdul Qadir, mustajab. Ya sudah, kalimatnya mustajab, Qurannya mustajab, Fatihahnya mustajab. Yang ngomong, yang ngomong mulutnya dusta terus, yang ngomong tukang fitnah, bisa mustajab? Tidak usah kita, Bu. Nabi Isa kumpul dengan umatnya, sholat istisqa, minta ke Allah karena sudah kering, minta hujan. Allah mengatakan Nabi Isa tidak akan turun hujan. Semuanya nangis sudah tidak turun hujan. Terus Nabi Isa, kenapa Gusti Allah? Orang-orang ini tidak tobat dari dosanya. Aku tidak mau dengerin, tidak mau mengijabah orang yang tidak tobat dari dosa. Akhirnya Nabi Isa mengatakan, yang merasa punya dosa keluar dari sini. Keluar semua orang keluar. Ya, tinggal Nabi Isa dan satu orang berdiri, matanya buta. Satunya ngelihat, satunya buta, tidak ada matanya satu. Cuma dia berdua. Didatangi oleh Nabi Isa orang ini. Kok kamu tidak ikut berangkat? Kok kamu tidak ikut terungkap? Kok tidak ikut bubar? Kata dia, Isa, rasanya aku cuma sekali pernah berdosa. Waktu itu aku tertarik pada perempuan, aku cuma ngelirik betisnya, nggak ngeliat loh Pak, nggak melototin loh Pak, nggak ngelirik cuma gini doang Pak. Begitu aku ngelirik, aku sadar ini dosa, aku ambil pisau tak congkel mataku, aku tobat ke Allah, aku tidak mau maksiat lagi. Oh, kata Nabi Isa, sekarang kamu doa dia sendirian, langsung hujan. Nabi Musa juga pernah begini, kumpul semua orang, sampai tidak usah kaget kalau ada orang mengatakan ini ulama kumpul semua di Senayan. Belum tentu keterima. Belum tentu keterima. Ini kumpul semuanya, terus dipimpin Nabi Musa, kurang apa? Ada Nabi Harun, kurang apa? Mau doa, Allah mengatakan tidak takabur. Tidak takabur. Kata Nabi Musa, kenapa ya Allah? Di majelismu ada satu orang namamah, ada satu orang provokator. Di situ ada satu orang provokator itu, penyebar fitnah, tukang menyebar bohong, tukang hoax. Saya tidak takut kalau ada orang ratusan pakai jubah semua, sorban semua, doa. Tapi ada satu tukang bohong, tidak akan dijabah. Nabi Musa dulu pernah. Akhirnya kata Nabi Musa, terus bagaimana ini ya Allah? Ini paceklik udah parah. Pokoknya saya tidak mau, kalau yang ini tidak mau saya. Cari orang namanya ini, cirinya ini, dia suruh doa. Nanti kalau dia doa tak ijabah. Loh, malah satu orang ini dicari ketemu, doanya Masya Allah Pak, doanya gergetin. Dia doa tidak standar doanya orang-orang soleh. Dia doa begini, ya Allah, apa kasih sayangmu habis sampai salah begini saja tidak kamu maafkan? Ya Allah, apa air hujan simpenan cadangan air di langitmu sudah kering sampai tidak bisa turun setetes air hujan, padahal tanah sudah sepi. Nabi Musa sudah gergeten mau tempeleng saja orang itu. Kok Allah kayak begini? Terus oleh Allah diberitahu hujan deras. Allah beritahu jangan ditempeleng. Aku senang, doanya lucu, kata Allah. Aku senang orang ini meskipun ngomongnya begini, hatinya bersih, orangnya tulus. Nah itu Pak, Gusti Allah itu ngelihat batin.
Yang membuat orang itu mustajab batinnya, bukan surbannya, bukan jubahnya, bukan tasbihnya yang kelihatan, bukan suaranya yang harus merdu, astagfirullah, gak begitu, gak begitu. Mana hatimu yang paling bersih, mana batinmu yang paling tulus, hadapkan ke Allah. Minta dengan kerendahan hati, dengan keridhaan yang tulus, jenengan nangis di dalam hati ke Allah. Mustajab, mustajab. Wes sekarang berhenti. Saya kadang-kadang juga capek ngajari santri-santri itu. Ya saya punya masalah, minta doanya, kasih doanya. Udah tapi tidak manjur. Tak pindah doa yang ini. Sudah juga tapi belum juga. Rasa-rasanya semua ayat Quran tak kasihkan juga tidak mustajab ini. Nah, mustajab. Masalahnya bukan itu. Masalahnya doa itu jeritan batin yang tulus ke Allah. Itu yang paling, faktor paling dominan doa itu mustajab itu. Kenapa para wali doanya mustajab? Wali itu ke Allah hatinya 100%, 1000%. Sudah tidak ada gantungan lain kecuali Allah. Sehingga bet-bet jadi. Wong kita itu enggak, kita sih nyandar kemana macam. Nah, Yesus lain kali kita bahas itu. Balik ke barokah. Makanya terus bagaimana? Jangan kecil hati. Apapun tetap manfaat. Daripada anaknya ibu sakit cuma ini air minum, nggak mending ibu bacakan Al-Fatihah untuk anak saya, mudah-mudahan sembuh. Al-Fatihah sampai amin, ditiup, minum. Nah, itu lebih barokah. Itu loh, itu lebih barokah. Ibu masak ngulek sambel itu sambil sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Itu lebih barokah. Ayo lihat dimakan suami, suami muter di rumah, tidak bisa keluar rumah, kena salawat, kena illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus tidak bisa kalau begini gitu loh ya. Itu barokah namanya, barokah. Loh, sampai cuma belajar menu-menu masakan YouTube tok, tidak ada bismillahnya, tidak ada sholawatnya. Jadi tetap kalah dengan masakan yang di luar-luar. Itu akhirnya ya tidak di rumah, keluar terus. Masya Allah, senengannya kok keluar. Saya juga bingung. Ya sesekali tidak apa-apa, kalau seneng terus keluar itu apa? Karena itu Imam Bukhari, beliau wafat tahun 256. Beliau meriwayatkan asar pernyataan dari Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar itu benci pada Khawarij yang senengannya mengkafir-kafirkan orang yang ngalap barokah. Sampai sekarang ada yang begitu. Dulu awalnya Khawarij, dukun-dukun haram, kekuburan haram, bid'ah, dolalah. Itu pangkalnya Khawarij. Sahabat Rasul, putranya Sayyidina Umar, namanya Abdullah bin Umar, dia mengatakan, Imam Bukhari mengutip ini di dalam Sahih Bukhari, ya. Wa kana Ibnu Umar yarahum syirara khalqillahi wa qala innahum intalaqu ila ayatin nuzilat fil kuffar faja'aluha 'alal mu'minin. Sahih Bukhari jilid 9 halaman 16. Wakana dan adapun Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, yaro melihat kepada orang-orang Khawarij sirara khalqillah, sebagai makhluk Allah terburuk. Kenapa Abdullah Ibnu Umar ini menyebut orang Khawarij itu makhluk Allah terburuk? Wa qala innahum intalaku ila ayatin nuzilat fil kufar faja'aluha 'alal mu'minin, karena dia telah memakai ayat yang mestinya untuk orang kafir tapi dipakai untuk mengkafirkan orang Islam. Itu jengkelin gitu loh.
Kalau orang awam nggak ngerti, yang penting sudah Quran kayaknya bener, padahal Quran itu mestinya nggak boleh dipakai untuk orang Islam. Itu komentar Allah terhadap orang kafir, kok malah dipakai orang Islam? Itu misleading, kesalahan penempatan dalil. Kesalahan penempatan dalil ini kalau bukan orang alim nggak bisa ngelihat. Kalau orang awam kalau sudah qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, udah kita langsung Quran kita harus nurut ini Quran. Padahal Qurannya salah. Gitu loh ya. Banyak Pak kalau jenengan sudah alim, Ustaz dalil itu sering keliru. Mestinya ayatnya bukan yang itu, tapi pakai itu. Ya orang mantuk-mantuk saja, sekarang nggak paham gitu loh ya. Di situ itu pentingnya profesionalisme, di situ pentingnya orang alim itu supaya tidak keliru-keliru. Itu kalau didohirkan lucu. Oh mau pengajian kok pakaian olahraga, kamu di Bani Umar atau sebelahnya gitu. Jadi gitu. Jadi ini salah penempatan ya. Salah penempatan. Jadi begitu. Contoh, ini Khawarij yang salah ya. Dia pakai ayat yang mestinya untuk Bani Israel Yahudi dipakai untuk Islam. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Indonesia tidak pakai Quran, tidak pakai syariat Islam di undang-undangnya, tapi NKRI, dasarnya Pancasila, Undang-Undang Dasar, hukumnya KUHP, berarti tidak pakai Quran. Berarti ini berhukum tidak dengan hukum Allah. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah berarti kafir, berarti pemerintah kafir, berarti tentaranya, polisinya, tentara kafir disebut tauhid, berarti pemerintah Indonesia tauhid, berarti tentaranya, polisinya ansarut tauhid. Kalau dia sendiri pembela tauhid, ansarut tauhid, terus pemerintah disebut tauhid semuanya. Ngawur. Ini keliru. Dalil ini untuk Israel, untuk Yahudi, bukan untuk Islam. Itu loh. Ini salah menempatkan dalil. Allah tidak pernah mengatakan bahwa orang Islam yang tidak berhukum dengan hukum Islam kafir, itu tidak ada ayatnya. Yang tidak pakai hukum Allah dihukumi kafir itu Yahudi. Jangan dipakai untuk orang Islam. Sampai salah. Itu loh, salah itu. Terus Abdullah ibnu Abbas mengatakan, lagian yang disebut kafir di situ itu bukan kafir i'tiqadi, kafir keluar dari Islam, bukan. Ketika ditanya apa arti kafir dalam ayat Quran, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, Abdullah ibnu Abbas, sahabat yang digelari turjumanul Quran, yang paling bisa ngerti artinya Quran, apa kata Abdullah ibnu Abbas? Itu kufrun duna kufrin, itu kafir tapi di bawah kafir i'tiqad. Maksudnya kalau sampai ada yang begitu, tidak sampai keluar dari Islam. Seandainya ada negara Islam dia tidak pakai syariat Islam, tidak bisa disebut keluar dari Islam. Se-Islam itu. Kalau ada orang yang Islam tapi pakaiannya tidak Islam, makanannya juga tidak Islam, tapi dia tetap ngaku Islam, yo gak sholat, jangan dikafirkan, dia masih Islam tapi fasik, Islamnya rusak. Dia tidak sholat terus makanannya haram-haram, kelakuannya ya Islam rusak, tapi Islam. Bapak tidak boleh melepaskan keislaman ini, karena yang memberi status Islam ini Allah dan Rasulullah. Allah Rasulullah masih nerima, kok Bapak mengeluarkan itu loh. Gusti Allah saya mau. Kalau nanti akhir hidupnya dia tobat, mau apa Bapak? Terus Allah terima, terus Bapak mau apa? Gak bisa begitu. Dulu Abu Hurairah, ketika ada orang yang mulutnya terlalu tajam, melihat orang buruk langsung ahli neraka. Abu Hurairah marah, jangan begitu kamu. Kalau ada Rasulullah kamu dimarahi. Aku dulu pernah diingatkan oleh Rasulullah ya, bahwa dulu di zaman Bani Israel itu ada dua orang, yang satu alim banget, ini teman akrab,
Yang satu maksiat tok hidupnya, nggak pernah ibadah. Sampai dua-duanya sama-sama tua, rambutnya udah putih semuanya. Yang tua itu ngomong ke yang temennya yang nggak pernah ibadah, kamu seumur hidup maksiat tok, mengandung neraka kamu, wis mau mati tidak mau tobat. Dibeginikan itu Bu, langsung nangis. Terus dia ngomong, aku mau tobat, bimbing aku ke jalan Allah. Mungkin ini gunanya kamu jadi teman aku itu. Apa kata temennya? Gak, habis waktumu, dari dulu kemana aja, kamu itu pantasnya neraka. Ngomong begini, dua-duanya dimatikan oleh Allah. Begitu mati dua-duanya, kemudian Allah panggil ruhnya. Terus Allah bilang, kamu yang ahli ibadah, yang menutup pintu tobat orang lain, berani-beraninya kamu nutup pintu tobat. Kok aku sih buka, kamu nutup. Kok berani-beraninya kamu mengatakan dia ahli neraka? Urusanku yang menentukan dia ahli neraka atau ahli surga. Kok kamu ngambil hakku? Aku tidak ridho, neraka kamu. Terus yang nangis-nangis tobat, kata Allah, aku ridho dengan tobatmu, meskipun kamu belum melakukan apa-apa. Tak ampuni semua dosa-dosamu, kamu bersih dari dosa, kamu surga. Terus mau apa sampean? Kalau Gusti Allah nanti begini, terus mau apa? Makanya jangan kemaki, jangan merasa paling suci. Sudah, pokoknya kalau orang itu masih statusnya Islam, Islam itu saja. Jangan dikeluarkan dari Islam. Sampai berani-berani mengatakan pemerintah tauhid. Pak Presiden itu sholat Jumat selalu. Ini sampai kok berani banget. Itu paling suci aja. Jangan begitu jadi orang. Jangan begitu jadi orang. Ruwet nanti sampean di akhirat. Ruwet di akhirat. Tidak begitu caranya jadi orang Islam yang baik. Tidak begitu. Kadang-kadang kita ini kan terlambat sayang. Nanti kalau sudah tidak jabat, terus baru zaman itu dulu, lah sampai sayang kok terlambat. Giliran masih, ya sama kalau orang punya suami, punya istri, giliran masih jadi istrinya tidak kelihatan bagusnya. Jadi suaminya begitu meninggal, tidak ada suami kayak suami. Nah, kaset kata suaminya, "Mbok dulu aku hidup disayang-sayang gitu." Gitu loh ya. Mbok dulu hidup disayang-sayang. Sama kayak anak sekarang. Giliran ibunya meninggal, bapaknya meninggal, dipeluk-peluk, disayang-sayang. Waktu hidup kemana? Gak pernah nyayang sama sekali. Gitu loh ya. Temennya tidak makan ditanyai, ibunya tidak makan, tidak pernah dipikirin. Dasar anak tidak ngerti orang tua. Ya apa? Gitu loh ya. Masya Allah. Nah itu, karena itu ketika ada hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban, dan diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar. Bahkan Albani menyebut hadis ini sahih. Arti hadis ini, karena terbatas waktunya, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, kata Rasulullah, atas kamu adalah seseorang yang telah membaca, menghafal Al-Quran, sehingga ketika telah sampai kebagusan bacaan hafalannya terhadap Quran, dia menjadi pembela Islam. Tapi nanti dia akan keluar dari makna Quran, terlepas dari Qurannya, batinnya, membuangnya di belakang punggungnya, menyerang tetangganya sesama muslim dengan pedang dan menuduhnya musyrik. Kemudian Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Nabi Allah, siapa yang lebih pantas disebut musyrik? Yang nuduh musyrik atau yang dituduh?" Rasul menjawab, "Penuduhnya. Yang pantas disebut musyrik penuduhnya," kata Rasulullah. Hadisnya sahih Bukhari. Rasul tahu, Pak, umatnya ini akan seperti apa udah kelihatan, sehingga Rasul sudah ngomong ini, bahwa umat Islam nanti akan ada yang serang menyerang, kafir mengkafirkan.
Kalau itu terjadi, kata Rasul, yang ini ya. Oke, baik ya, saya kira ini karena sudah ada kode, jadi ini kita akhir di sini. Ngaji lagi, insya Allah kita lanjutkan tabarruk dalam hadis. Kita baru bongkar tabarruk dalam Quran. Di hadis tambah seru. Nanti kita lihat bagaimana sahabat ngalap barokah dari rambutnya Rasulullah, ngalap barokah dari bekas wudhunya Rasulullah, pakai minum, pakai ngusap badannya. Bagaimana Rasulullah pernah mencuci mukanya kumur-kumur disuruh minum sahabat. Kemudian istrinya Rasulullah Ummu Salamah dengar, jangan dihabiskan, aku mau juga, diminum oleh istrinya Rasulullah. Ayo, pakaiannya Rasulullah, selimutnya Rasulullah, semua diambil ngalap barokah. Imam Ahmad bin Hanbal juga punya mangkoknya Rasulullah, kalau sakit diisi air, ngalap barokah, minum mangkoknya Rasulullah itu. Nah, semuanya ngalap barokah. Nah, nanti Anas bin Malik, pembantu rumah tangga Rasul, dia punya rambutnya Rasulullah. Waktu mau meninggal dia bilang, tolong nanti letakkan di bawah bibir saya pingin ngalap barokah dari rambutnya Rasulullah. Ayo, nanti kita bongkar semuanya. Kebiasaan ngalap barokah itu ada di Quran, ada di hadis, kebiasaan sahabat, kebiasaan salafus soleh. Sekarang diteruskan oleh ahlu sunnah wal jamaah, terutama NU, Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon. Itu bener, sampean jangan takut. Pergi ke Wali Songo, itu betul. Itu betul, itu ngalap barokah. Nanti saya tunjukkan. Selesai kita bahas barokah dari Quran, kita lihat barokah di hadis. Setelah itu saya tunjukkan barokah salafus soleh. Ya, apa orang-orang salaf mengambil barokah. Nanti kita tahu bagaimana Imam Syafi'i dapat bajunya Imam Ahmad bin Hanbal direndam di dalam air, diperes, airnya dijadikan barokah. Kalau muridnya Imam Syafi'i ada yang sakit, dikasih air itu, suruh ngusap-ngusapin. Ayo, sampai mau bid'ahkan tak Imam Syafi'i itu? Oh, nanti dulu. Jadi amaliyah ngalap barokah itu ada dasarnya, ya, ada dasarnya. Nah, memang orang-orang yang mengkafir-kafirkan itu ngajinya cuma itu toh. Sampean cek sudah, kealimannya jauh. Oh, dia baru belajar Islam berapa tahun? Mau lawan ulama-ulama yang belajarnya dari kecilnya sudah Islam, mbah-mbahnya sudah jago tafsir, jago hadis, jago ilmu Islam semuanya, nggak bisa. Dia belum jelajah ilmu-ilmu keseluruhan, baru baca sedikit tafsir, cuma buka satu tafsir, kitab-kitab tafsir yang lain belum pernah dibuka. Hadis cuma Sahih Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, Ahmad bin Hanbal, Muwatta, Imam Malik, belum dibaca semuanya. Yo, ini Pak yang bikin, kalau dalam istilahnya mantek itu simple conclusion, itu jumping conclusion, penyimpulan yang prematur conclusion, penyimpulan yang melompat-lompat, sehingga kacau. Kalau kita ikut penjelasan ulama ahlu sunnah wal jamaah, aman Pak, aman. Sehingga para kiai-kiai kita tidak pernah takut mau dibid'ahkan, ditolakkan, misalnya dalilnya udah siap, Qurannya udah siap, hadis-hadis sahihnya udah kuat, pendapat ulama, tradisi ulamanya udah kuat. Kalau dibalik baru kelabakan, ya, sama kayak orang torekot, disalah-salahkan, bikinnya begini, dibalik sampean yang menyesatkan itu tidak punya silsilah, tidak punya urutan cara zikir yang begitu. Yang torekot malah sampai ke Rasulullah, ya, kebalik-balik ya, ini guys. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini jadi ilmu yang manfaat, menjadikan panjenengan, saya, keluarga kita semuanya orang-orang yang benar akidahnya, benar syariatnya, nyocoki terhadap apa yang diajarkan Rasulullah, diajarkan para sahabat dan salafus soleh, dijadikan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya dan para aulianya. Ya, berkatan ini mau dibuka atau langsung ditutup?
Oke, monggo silakan kalau ada yang ditanyakan. Terima kasih Pak Kiai atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita buka satu pertanyaan dari ibu dan satu pertanyaan dari bapak. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa indikasi apa yang kita hasilkan atau apa hasil kerja kita itu barusan buat kita dan keluarga. Jadi Pak Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, langsung. Apa indikasi bahwa hasil usaha kita itu barokah? Cirinya satu, jenengan semakin seneng dekat ke Allah. Itu ciri utamanya itu. Kalau tambah seneng dekat ke Allah itu ciri. Nah, ciri yang lain biasanya kalau satu sih kurang. Ciri yang lain barokah itu kelihatan tambah baik. Tambah baik. Ya, jenengan tambah baik. Orang jabatan ini barokah atau enggak? Lihat aja, tambah baik atau enggak dia. Tambah punya jabatan, tambah baik. Orang ini tambah kaya, tambah baik. Oh, barokah itu. Barokah. Tapi kalau ada orang tambah kaya, tambah mekiti, tambah sombong, tambah kaya, tambah tidak mau nyapa tetangga, tambah kaya, tambah arogan, tidak barokah. Tidak barokah. Ya. Terus jabatan tidak seberapa kok orang lain, tidak barokah. Tidak barokah. Dapat ganti, dapat warisan banyak miliaran, malah tidak bisa tambah taat ke Allah, pelesiran terus, ngakak-ngakak terus, dipakai selingkuh, nggak barokah, nggak barokah. Jadi barokah itu cirinya tambah dekat Allah, tambah baik. Di situ. Jadi kalau orang itu tambah baik, tambah dekat Allah, berkah. Berkatan ibu ya, singkat mawon niku. Lagi dari bapaknya. Ada yang mau bertanya? Ya. Oke, masuk. Ya, saya jawab tadi itu karena memang maknanya barokah ziyadatul khair, nambah baik, nambah baik, nambah baik. Ya. Kalau orang tambah baik itu pasti barokah. Ya. Mudah-mudahan majelis ini terus dibarokahi, ya. Dapat keberkahan dari Allah. Semua yang hadir dijadikan orang yang terus tambah baik, tambah baik, tambah baik rizki dohirnya, tambah baik rizki batinnya, tambah baik dohirnya jasadnya, tambah baik batinnya ruhaninya, tambah baik semua keturunan-keturunannya, tambah baik nasib dunia dan akhiratnya. Ala hadhihi wal kulliyatin salihah wa hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syadillah lahumul Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah fi ni'amika wa fi mazidi rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa wasi' arzaqana rizqan halalan tayyiban mubarakah. Rizqan halalan tayyiban mubarakah. Rizqan halalan tayyiban mubarakah. وصح عزازنا وطول عمرنا يا ربنا وإلهنا أنت مولانا فانصر على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. وآخرا بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.